UNAR itu adalah singkatan dari Ujian Negara Amatir Radio. Jadi ini UNAR ini merupakan ujian syarat untuk mendapatkan izin amatir radio. Jadi harus lulus ya untuk mendapatkan izin amatir radio ini. Lalu sesuai namanya, UNAR ini diselenggarakan dan diakui oleh negara. Untuk pelaksanaannya itu dilakukan oleh Ditjen SDPPI yang berada di bawah Kementerian Kominfo. Pelaksana lapangan, jadi UNAR ini dilaksanakan di setiap daerah di Indonesia. Yang eksekusinya itu dilakukan oleh Balmon yang merupakan bagian dari SDPPI. Nah, pendaftaran dan pelaksanaannya ini sudah berbasis komputer, jadi semua mendaftar nanti melalui website SDPPI, dan waktu ujiannya itu juga nanti setiap peserta itu akan mengerjakan ujian menggunakan komputer. Bagaimana cara mendaftar UNAR? Pertama-tama sebelum mendaftar perlu tahu dulu ya. Jadi ini persyaratan yang harus disiapkan. Pertama, scan KTP. Bisa difoto, bisa pakai scanner. Yang penting tulisannya terbaca jelas dan tidak blur. Yang kedua, diperlukan juga pas foto dengan latar belakang merah. Perlu diperhatikan juga, ini pas fotonya ini tidak boleh menggunakan topi atau kacamata hitam. Jadi muka harus kelihatan dengan jelas. Fotonya ini bisa pergi ke studio atau bisa juga selfie dan nanti latar belakangnya diganti warna merah, tidak masalah. Asal tidak blur. Yang terakhir diperlukan juga untuk pendaftarannya adalah email yang masih aktif. Karena nanti pendaftarnya itu dan konfirmasi semua akan dikirimkan melalui email. Kalau semua persyaratan sudah disiapkan, mendaftarnya adalah melalui website SDPPI, ada di sini. Jangan lupa juga sebelum mendaftar, cek jadwal pelaksanaan UNAR di website yang sama. Prosesnya ya kita harus buat account dulu di SDPPI, menggunakan email kita yang sudah terdaftar, lalu mengisi persyaratan sebagai proses dari pendaftaran, isi nama, alamat, dan lain sebagainya. Juga kita perlu upload hasil scan KTP dan pas foto latar belakang merah. Lalu setelah mendaftar, setelah diverifikasi SDPPI, nanti akan dikirimkan email untuk invoice pembayaran. Dan setelah melakukan pembayaran, nanti akan dikirimkan kembali konfirmasi melalui email bahwa Anda sudah terdaftar, berikut dengan lokasi ujian dan kartu peserta. Jangan lupa, kartu peserta ini nanti harus dibawa waktu ujian. Setelah pendaftaran UNAR kita sukses, selanjutnya kita perlu mempersiapkan diri sebelum mengikuti ujian negara amatir radio. Tentunya persiapan kita harus sesuai dengan materi yang diujikan, yaitu ada 4 materi. Yang pertama adalah Pancasila, yang kedua adalah peraturan radio, baik peraturan radio di Indonesia maupun internasional, terutama peraturan radio terkait kegiatan radio amatir. Yang ketiga adalah teknik radio dan elektronika, seperti teknik antena, propagasi radio, dan lain sebagainya. Untuk elektronika lebih ke rangkaian elektronika dasar. Yang terakhir yang diujikan adalah bahasa Inggris, karena kegiatan radio amatir ini merupakan kegiatan yang bersifat internasional. Nah, kalau sudah tahu materi yang diujikan itu seperti apa, sekarang untuk bantuan belajar ada 2 sumber yang bisa saya bagikan di sini. Yang pertama adalah persiapan belajar yang sudah disiapkan oleh SDPPI yang bisa diakses dari situs yang bernama Sinau. Di dalam sini ada materi e-learning dan juga tryout ujian. Saya sangat menyarankan untuk membaca materi e-learning dan tryout ini supaya nanti waktu di hari H tidak gugup untuk menggunakan komputer sewaktu ujian. Yang kedua juga bisa menghubungi ORARI, Organisasi Amatir Radio Indonesia terdekat,
Karena biasanya orari lokal atau orari daerah mengadakan bimbingan teknis untuk persiapan peserta UNAR. Lokasinya ini orari terdekat bisa dilihat di situs orari di orari.or.id. Di hari H pelaksanaan UNAR, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, karena ini ujian negara, jadi wajib menggunakan pakaian bebas sopan. Jangan menggunakan sandal, juga jangan memakai celana pendek. Saran saya juga gunakan masker supaya menjaga keamanan dan kesehatan para peserta UNAR. Yang kedua, bawa kartu identitas asli, KTP, SIM, atau kartu identitas lainnya yang dikeluarkan pemerintah. Yang ketiga, bawa kartu peserta UNAR yang bisa diunduh dari situs SDPPI setelah pembayaran UNAR selesai. Kartu ini tidak perlu dicetak, bisa dibawa dalam bentuk soft copy dalam telepon genggam. Yang terakhir juga datang lebih awal supaya tidak terburu-buru dan bisa mengikuti ujian lebih tenang. Setelah lulus, peserta UNAR akan mendapatkan tanda panggil atau call sign. Dan setelah mendapatkan tanda panggil ini artinya Anda sudah menjadi seorang amati radio. Jangan lupa untuk langkah selanjutnya adalah untuk mendaftarkan diri ke Orari melalui aplikasi Siordik yang bisa diakses melalui situs ini digital.orari.or.id. Dan yang paling penting adalah pendaftaran ini harus dilakukan maksimum 60 hari setelah lulus UNAR.